lagi dengan saya Sofia Solihah dalam acara Lampung Mangkurat News Updates, dan saat ini saya berada di depan gedung Electoral Building. Nah, politik kampus adalah salah satu isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama bagi mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat yang notabene-nya baru saja menyelenggarakan pemilu untuk ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat untuk periode 2022. Politik kampus adalah satu isu yang menarik untuk dibahas secara objektif, terlebih jika kita berbicara dengan narasumber yang terkait. Untuk saat ini kita memiliki narasumber yakni Wakil Ketua BEM Universitas Lampung Mangkurat periode 2022. Boleh Kak perkenalkan dirinya secara singkat dulu? Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Adiguna, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Terpilih tahun 2022. Asal saya dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran dari Regional Banjarbaru. Oke, salam kenal ya Kak Rudi ya. Sebelumnya kita mengucapkan selamat dulu atas terpilihnya Kakak sebagai wakil BEM dan juga semangat untuk mengemban amanah yang besar ini. Nah, kita pasti penasaran kan dengan beberapa pertanyaan yang pengen kita sampaikan ke Kak Rudi. Yang pertama adalah bagaimana agar pelantikan yang akan berlangsung ini tidak hanya menjadi selebrasi semata, dan apa juga langkah pertama yang akan dilakukan oleh BEM dalam kepengurusan ini. Oke deh, jadi nanti kan kita setelah terpilih ini, kemudian nanti dikeluarkan SK dari KPU dan Bawaslu, diresmikan menjadi ketua dan wakil ketua terpilih. Setelah itu kita akan dilantik. Nah, perlu kawan-kawan dan kita semua ketahui juga, nanti pelantikannya ada dua. Jadi ada pelantikan akbar, itu bersama dengan seluruh KMULM, dan juga nanti akan ada pelantikan secara internal, khusus untuk BEM itu sendiri. Nah, juga bagaimana nanti agar pelantikan ini tidak hanya menjadi selebrasi, tentu langkah awal kami adalah menjalin komunikasi, silaturahmi, dan koordinasi dengan kawan-kawan yang ada di KMULM, baik itu Ormawa, kemudian juga UKM, pun BSO, himpunan, badan eksekutif, dan DPM yang ada di tingkat fakultas, agar nanti kita bisa menjalin sinergitas dan kolaborasi secara bersama. Seperti tagline yang kami angkatkan, kolaborasi karya. Artinya nanti kita ingin berkolaborasi, ingin bersinergi, bekerja sama untuk menciptakan satu karya, satu gagasan, dan satu hasil yang bisa kita nikmati secara bersama-sama. Kemudian juga nanti bagaimana pelantikan ini tidak sekedar menjadi kolaborasi, tentu kita tadi menjalin komunikasi, koordinasi, harapannya nanti banyak ide-ide, gagasan-gagasan yang bisa kita satukan, bisa kita kerjasamakan, bisa kita sinergikan. Harapannya itu sehingga nanti pelantikan tersebut tidak menjadi sekedar selebrasi, tetapi menjadi satu pengingat, satu indikasi bagi kita, oh kita hari ini dilantik, artinya kita menanggung satu amanah bersama, satu tanggung jawab bersama, dan harapannya itu nanti bisa melekat hingga nanti tanggung jawab atau amanah itu selesai hingga pada waktunya. Itu harapan besar kami nanti. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa pendapat Kakak sendiri tentang politik kampus? Apa yang masih kurang dan bagaimana menyikapi? Oke, sebenarnya kalau berbicara politik kampus, saya pribadi jujur bukan dari disiplin ilmu politik ya, karena saya dasarnya adalah psikologi, tetapi mau tidak mau kita harus belajar tentang politik ya. Nah, kemudian juga bagaimana pandangan saya terhadap politik kampus hari ini. Saya kemarin sangat menyayangkan juga partisipasi dari KMULM agak menurun dari tahun sebelumnya. Kalau kita lihat dari indeks atau dari suara yang masuk ketika pemilu kemarin itu sangat menurun drastis ya. Di tahun 2020 kemarin itu sekitar 11 ribuan, tetapi di tahun sekarang sekitar kurang lebih 8 ribuan ya kalau tidak salah. Artinya kan ini mengindikasikan satu penurunan dari partisipasi politik kawan-kawan di keluarga mahasiswa KMULM. Harapannya itu bisa kita terus tingkatkan, terus kita galakan gitu, agar siapapun yang terpilih, kemudian apapun gagasan dibawakan, harapannya kawan-kawan di mahasiswa ULM pun melek gitu terhadap bagaimana perpolitikan kampus yang ada di kampus kita. Kemudian juga kalau di psikologi itu ada yang namanya sense of belonging, artinya rasa kepemilikan terhadap organisasi. Kita tahu hari ini kurang lebih sudah 2 tahun ya kita dilanda masa pandemi. Nah, ini menjadi satu titik lemah di mana sense of belonging atau rasa kepemilikan terhadap organisasi, terhadap kelompok, ataupun terhadap angkatan mungkinlah. Nah, ini mulai menurun, mulai di mana terasa penurunannya. Harapannya ketika kita nanti bisa bersama-sama berkegiatan, itu bisa meningkatkan rasa kepemilikan terhadap organisasi pun terhadap kampus. Artinya kita bangga dengan alma kuning kita, alma ULM. Harapannya itu bisa dimulai dari kita, dari Badan Eksekutif Mahasiswa tentunya sebagai pelopornya. Begitulah. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, tadi sudah menyebutkan harapan pada politik kampus dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu mahasiswa maupun civitas akademik lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengabulkan harapan tersebut? Apa yang akan dilakukan?
Oke, tentu ini menjadi tugas dan PR besar lah bagi kita khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa yang terpilih bagaimana bisa merealisasikan itu semua. Makanya kami Ulun dan Ardi dan Ketua yakin dan percaya bahwa PR dan tugas-tugas besar ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kita membangun komunikasi, koordinasi, silaturahmi satu dengan yang lain, dengan Ormawa, UKM, BSO, termasuk juga dengan stakeholder, dengan sivitas akademika, dengan rektorat, ataupun dengan mitra-mitra terkait. Harapannya itu bisa merealisasikan, bisa mewujudkan harapan-harapan gagasan-gagasan besar kita itu. Karena kami meyakini Badan Eksekutif ini hanyalah bagian kecil daripada KMULM. Karena KMULM ini luas dengan segala fakultas yang ada, dengan segala ormawa yang ada. Tentu Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi bagian yang sentral juga untuk bagaimana menggerakkan itu semua. Tentu ini menjadi tugas besar, menjadi PR besar, lagi dan lagi sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menggerakkan dan merealisasikan ini semua. Udah sekian ya. Baik teman-teman, jawaban tadi merupakan akhir dari penghujung narasumber kita satu kali ini, dan kita akan beralih ke narasumber selanjutnya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Asri Akirani. sebagai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu adalah bagaimana tanggapan kamu tentang adanya pemilu ketua BEM ini? Baik, menurut saya dengan adanya pemilu ketua dan wakil ketua BEM terpilih periode 2022 ini diharapkan dapat menjadi tongkat estafet perjuangan dan dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih harapannya terhadap ketua dan wakil ketua BEM yang periode 2022 ini? Baik, untuk ketua dan wakil ketua BEM periode 2022 yang telah terpilih diharapkan dapat mengemban tugasnya secara amanah dan dapat menjadikan kampus OLM menjadi lebih baik ke depannya. Itu saja. Oke, baik. Nah, jadi itu dia penutup dari segmen kita hari ini. Saya Sofia Solihah dari Lambung Mangkurat News Update, pamit undur diri dan sampai jumpa.